Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Senin 13 Februari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini, selengkapnya. Ya pemirsa, untuk mengisi kegiatan di awal tahun 2023, pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan menyerap aspirasi masyarakat dengan reses masa sidang 1 tahun sidang keempat tahun anggaran 2023 di Jalan Bank, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Kegiatan reses ini dihadiri instansi pemerintahan seperti Kepala Puskesmas, Perwakilan BPJS Kesehatan Kota Medan, Dinas Perhubungan Camat Medan Marelan, dan Camat Medan Labuhan. Lurah dan Kepling, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga turut hadir. DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Golkar Komisi 1 DPRD Medan Mulia Asri Rambe menilai perhatian Wali Kota Medan cukup besar terhadap warganya. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau JKMB. 96% warga Kota Medan telah tercover di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang tidak hanya diperuntukkan kepada warga yang kurang mampu saja. Namun semua warga Kota Medan akan dijamin kesehatannya melalui program BPJS Kesehatan maupun UHC dan JKMB. Hanya menggunakan KTP, warga Kota Medan sudah dapat berobat ke rumah sakit. Namun ada aturan yang harus dijalani dan keterbatasan anggaran. Untuk saat ini hanya diprioritaskan kepada warga yang kurang mampu. Yang kemarin kita di reses pertama lebih cenderung ke masalah BPJS Kesehatan ya. Tapi tadi kalau kita lihat beragam ya. Yang masalah drainase, masalah lampu, kemudian masalah di dinas sosial dan bantuan ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya pada hari ini masyarakat, terus support center, dan juga dihadirkan yang hadir pada hari ini OPD-nya juga kita katakan sangat bersahabat. Artinya jawaban-jawaban daripada teman-teman OPD itu yang benar-benar dapat diserap oleh masyarakat. Ya insya Allah ini bisa tersampaikan nanti dan Pak Wali Kota Pak Dodi akan merealisasikan daripada apa yang dilakukan oleh masyarakat. Camat Medan Labuhan Khairul Nasir mengatakan reses anggota Dewan ini merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun kolaborasi yang baik sehingga kebutuhan masyarakat akan diperjuangkan pemerintah dan diprioritaskan. Kita ke informasi lain pemirsa, puluhan mahasiswa dari berbagai komunitas di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menonton bareng sidang vonis kasus Verdi Sambo. Hasil persidangan ini diharapkan dapat menjadi acuan pembelajaran di Fakultas Hukum. Nonton bareng sidang vonis kasus Verdi Sambo ini dilaksanakan di Aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Mukhtar Basri Medan, yang diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai komunitas beserta dosen pengajar pagi tadi. Para mahasiswa dengan tekun menyaksikan jalannya sidang Verdi Sambo yang dijadwalkan mulai pukul 9.30 pagi tadi di Pengadilan Jakarta Selatan. Salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, Dedi Kurniawan mengatakan, dari nonton bareng ini akan menjadi bahan diskusi ataupun acuan pembelajaran terkait dengan ilmu hukum. Kasus hukum Verdi Sambo ini dinilai cukup menarik dan dapat dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa hukum. Dedi menambahkan bahwa ada indikasi kejanggalan terkait rentetan sidang dalam kasus ini. Salah satunya yakni terdakwa Richard Eliezer yang berperan sebagai pengungkap kasus ini atau justice collaboration namun tetap menerima hukuman yang cukup berat. Menurut Dedi, seorang yang berperan sebagai justice collaboration harusnya dihukum ringan dibanding terdakwa lainnya. Jadi kami selaku mahasiswa menilai bahwa selama proses persidangan mulai dari surat dakwaan sampai dengan bukti, kami menilai bahwa tuntutan ini yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini untuk terdakwa saksi terdakwa Richard Eliezer. Nah kenapa? Karena Richard Eliezer ini termasuk dalam justice collaboration.
Ya, pemirsa, dalam rangka Hari Pers Nasional, PT Kereta Api Divre 1 Sumut mengapresiasi TVRI Sumut yang selalu menyampaikan berbagai informasi tentang kepublikan, khususnya informasi dari Kereta Api Divre 1 Sumut. Manajemen PT Kereta Api Divre 1 Sumut pagi tadi menyampaikan apresiasinya kepada TVRI dalam rangka Hari Pers yang diperingati pada tahun 2023. Bentuk apresiasi yang dilakukan menyampaikan selamat Hari Pers melalui pemotongan nasi tumpeng oleh Kepala Stasiun TVRI Sumut Tahrizal yang didampingi Koordinator Umum Suhermanto, Kabasak Tata Usaha Suwardi Camong, dan Koordinator Bidang Berita Darmawan. Vice Presiden KI Divre 1 Sumut Fatur Rahman mengatakan kehadiran manajemen kereta api ke TVRI Sumatera Utara mengingat bahwa Hari Pers pada 9 Februari baru saja berlangsung dan TVRI sebagai media informasi sudah selayaknya mendapatkan ucapan selamat Hari Pers. Selain itu, lembaga penyiaran TVRI Sumut yang melalui penyampaian informasi tentang kereta api khususnya pada hari besar seperti Idul Fitri dan Natal serta Tahun Baru maupun hari besar keagamaan lainnya sehingga masyarakat mengetahui berbagai layanan dan perkembangan angkutan kereta api yang ada di wilayah Sumatera Utara. Untuk itu, Vice Presiden KI Divre 1 Sumut Fatur Rahman berharap agar kerjasama yang telah terjalin selama ini hendaknya dapat terjaga dengan baik sehingga TVRI dan kereta api dapat sama-sama menjadi lebih baik. Sementara itu, berbagai bentuk kerjasama lainnya akan selalu dilakukan sehingga apa yang menjadi layanan di kereta api Divre 1 Sumut diketahui masyarakat. Hari ini kami datangi untuk mengucapkan Hari Pers Nasional, sekaligus mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya selama ini dalam memberitakan kegiatan-kegiatan layanan-layanan yang ada di kereta api oleh TVRI. Kami sangat terbantu terutama jika menghadapi hajatan-hajatan nasional seperti di angkutan Lebaran maupun di angkutan Natal dan Tahun Baru yang baru kita lewati kemarin. Berkat kerjasama dan bantuan dari TVRI, semua layanan, semua informasi tentang kereta api dapat tersampaikan ke masyarakat. Kepala Stasiun TVRI Sumut Tahrizal menyambut baik harapan yang disampaikan kereta api Divre 1 Sumut agar kerjasama yang telah terjalin akan lebih ditingkatkan sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi tentang kereta api Sumut melalui pemberitaan TVRI Sumatera Utara. Punguan Toga Marbun Dohot Boru Bere Kota Medan melaksanakan cara Bona tahun sekaligus pelantikan Badan Pengurus Harian untuk masa periode 2023-2027 di Medan. Sebanyak 2.000 lebih anggota Punguan Marbun Dohot Boru Bere Kota Medan mengikuti acara Bona tahun yang dilaksanakan di Wisma Taman Sari Medan. Berbagai kegiatan dilakukan pada acara ini, diantaranya pelantikan Badan Pengurus Harian Toga Marbun Kota Medan periode 2023-2027. Adapun Badan Pengurus yang dilantik terdiri atas penasehat dan Badan Pengurus Harian, serta pengurus sektor termasuk 10 bidang kelengkapan Badan Pengurus. Di antara pengurus yang dilantik adalah Ketua Umum Insinyur Hari Marbun MSC dan Sekretaris Umum Sintua Oloan Banjar Nahor, serta Bendahara Umum Erasmus Fortin Simanjuntak SP. Pada acara pelantikan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hening Cipta ini juga menyanyikan Mars Toga Marbun serta laporan panitia pelaksana oleh Riko Marbun. Sebelum dilakukan pelantikan, maka pengurus lama menyampaikan laporan pertanggungjawaban, disusul pemberian laporan dan stempel kepada BPH yang dilantik. Selain itu juga dilantik Naposo Marbun Medan dan pemberian hadiah kepada anak-anak sekolah yang berprestasi. Kata-kata sambutan juga dilakukan oleh penasehat dan yang mewakili anak dan Boru Bere serta Lasro Marbun yang saat ini Kepala Inspektorat Pemprov Sumut. Ketua Umum Punguan Toga Marbun Medan Insinyur Hari Marbun MSC berupaya membangun punguan ini dan berharap dukungan semua anggota agar Toga Marbun kian maju dan sukses. Kita berharap untuk memajukan Marbun di sektor sumber daya manusianya supaya menjadi manusia yang unggul yang dapat memberikan peranan bagi peningkatan kehidupan yang ada di keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, supaya Indonesia di mana Marbun adalah bagian yang kecil dapat memberikan andil untuk pembangunan bangsa.
yang bermarga Marbun untuk memberikan dorongan berupa pengorbanan. Pengorbanan itu bisa pengorbanan dalam bentuk pendanaan, pikiran, doa, dan semua tenaga. Itu merupakan bagian yang kita harapkan sebagai BPH yang baru, Badan Pengurus Harian yang baru Toga Marbun. Ketua Panitia Riko Marbun menyatakan berbagai kegiatan dilakukan panitia mulai dari aksi sosial, penyerahan ulos dan hadiah, termasuk lucky draw dengan hadiah utama kulkas serta televisi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Harapan kita ke depan ini supaya Toga Marbun ini semakin bersatu, makin kompak. Yang selama ini ada miskomunikasi antara sektor dengan pengurus Kota Medan. Ke depan kita akan bersinergi untuk membangun potensi SDM Toga Marbun di Kota Medan ini. Menyertakan pemuda-pemuda Marbun Kota Medan agar mereka tahu sampai sejauh mana peran tanggung jawab mereka tentang budaya dan perkumpulan marga Marbun di Kota Medan ini. Sebelum dilaksanakan pelantikan, dilakukan kebaktian dengan pengkhotbah Preses HKBP Distrik 29 Deli Serdang, Pendeta Horas Yun Morgan Purba MTH, dan doa disampaikan oleh Janus Lumban Gaul MTH. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, antisipasi penyebaran demam berdarah, Kepala Desa Bakaran Batu Kecamatan Batang Kuis Deli Serdang melakukan fogging dan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Proses pengasapan dilakukan di halaman rumah serta selokan di sekitaran pemukiman tempat bersarang atau berkembang biaknya nyamuk. Kepala Desa Bakaran Batu Muslim Susanto mengatakan untuk pemberantasan penyakit DBD harus terintegrasi mulai dari pencegahan, penemuan penderita, pengamatan penyakit, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan dan penyuluhan kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya DBD membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat melalui program 3M+, yaitu menutup wadah penampungan air, mengubur atau membakar barang-barang bekas yang dapat menjadi sarang nyamuk, dan menguras atau mengganti air di penampungan air. Selain itu juga menghindari gigitan nyamuk dapat menggunakan obat nyamuk oles, menggunakan kelambu saat tidur, dan menaburkan bubuk larvasida. Pemerintah Kelurahan Bakaran Batu juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta selalu rajin membersihkan bak dan selokan agar tidak ada genangan air yang menyebabkan timbulnya nyamuk. Dari pemerintah desa tetap melaksanakan Jumat bersih ya. Itu seperti ini kita membersihkan selokan, parit-parit ini, sampah ini kita lakukan ya. Kita lakukan setiap Jumat. Guna ya memotivasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mengutamakan ya kebersihan ini, parit supaya dari sampah, bersih dari sampah dan menghindarkan genangan air demi mencegah yang namanya penyakit demam berdarah. Pemirsa, kasus PT Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumi Putra 1912 kini memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan OJK akhirnya menerima skema perbaikan asuransi tersebut. Hal ini menjadi secercah harapan bagi para nasabah asuransi Bumi Putra 1992. Para nasabah AJB Bumi Putra mengharapkan klaim mereka segera dibayarkan. Ketua PKBI Sumut Aceh Ahmad Suryadi mengatakan di usianya yang ke-111 ini AJB Bumi Putra 1912 bangkit kembali. Bersama pemegang polis Pampol dan masyarakat, kegiatan HUT dilakukan ini sepenuhnya atas inisiatif PKBI yang sebelumnya bernama Persatuan Korban Bumi Putra 1912 Indonesia. Namun sebagai kado HUT, AJB Bumi Putra 1912 dideklarasikan menjadi Persatuan Keluarga Bumi Putra 1912 Indonesia. Ahmad Suryadi mengharapkan seluruh Pampol bersama-sama mendukung agar pencairan klaim asuransi mereka yang sudah beberapa tahun segera dibayarkan. Manajemen dan seluruh staf beserta karyawan untuk bekerja keras meyakinkan masyarakat luas bahwa AJB Bumi Putra tetap eksis dan bangkit kembali.
Kegiatan HUT ini diselenggarakan cukup sederhana, melakukan lomba menggambar dan mewarnai untuk tingkat sekolah dasar dan taman kanak-kanak, senam sehat dan bola voli di tengah kesulitan mereka untuk pencairan dana. Pada ulang tahun Bumi Putra hari ini yang ke tahun ke-111, ya saya ucapkan selamat ulang tahun. Ya semoga Bumi Putra ini bangkit kembali. Nah pada hari ini kami PKBI yang dahulunya yang Persatuan Korban Bumi Putra 1912 Indonesia, pada saat ini hari ini sebagai kado ulang tahun Bumi Putra, kami beralih menjadi nama Persatuan Keluarga Bumi Putra 1912 Indonesia. Kami berharap supaya kiranya pihak manajemen maupun perwakilan-perwakilan kami, BPA ataupun dalam hal ini sejak Undang-Undang Nomor 4 tahun Januari 2023 ini sudah keluar masalah asuransi Bumi Putra, kami berharap kiranya pemerintah benar-benar menaungi nasabah asuransi. Nah, kami berharap Bumi Putra juga akan bangkit kembali, bisa menyelesaikan klaim-klaim asuransi yang sudah jatuh tempo. Sementara itu perwakilan OJK Jaya Badorong mengatakan OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana penyehatan keuangan RPK dan meminta AJB Bumi Putra untuk melakukan beberapa langkah agar rencana penyehatan keuangan dapat diimplementasikan dengan baik. Pernyataan tidak keberatan atas RPK itu telah disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan Penjaminan Dana Pensiun. Kami dari OJK ya tetap ya berkoordinasi dengan Bumi Putra ya terkait bagaimana banyaknya unjuk rasa ini ya. Kami selalu koordinasi dengan Bumi Putra supaya Bumi Putra bisa menyelesaikan nasabah-nasabah itu aja. Dan kami juga mendukung terkait rencana penyehatan kembali ya Bumi Putra yang sudah dikoordinasi antara pusat dengan Bumi Putra sendiri. Kegiatan ini dirangkai dengan pemberian hadiah bagi pemenang lomba dan penyerahan bantuan kepada Pempol untuk pengobatan anak yang tunanetra yang diserahkan Ketua PKBI Ahmad Suryadi dan berharap klaimnya segera dicairkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah menguji sampel obat Praxion yang dikonsumsi pasien baru gagal ginjal akut dan obat ini sempat dinyatakan tidak aman serta ditarik dari peredaran, namun setelah dilakukan uji ulang oleh BPOM ternyata aman untuk dikonsumsi. PLT Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Togi Junis Hutajulu mengatakan pihaknya sedang berproses dalam mengeluarkan edaran untuk mengaktifkan kembali peredaran obat tersebut. Pihak BPOM mengkaji dan akan segera mengeluarkan surat pengaktifan kembali proses produksi dan distribusi kepada pemegang izin edar sehingga nantinya dapat tersedia dan bisa digunakan oleh masyarakat. Togi juga menjelaskan sejak kasus gagal ginjal ditemukan, pihaknya telah mengeluarkan surat pelarangan produksi dan distribusi obat tersebut. Di seluruh daerah di Indonesia sudah dilakukan penarikan produk ini secara sukarela oleh pemegang izin edar dan industri farmasinya tidak terkecuali di Kabupaten Deli Serdang. Pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan himbauan kepada seluruh apotek dan tidak menjual obat sirup Praxion dan menyimpannya untuk dikembalikan ke distributor. Salah satu pemilik apotek di Lubuk Pakam Imelda mengatakan, apapun aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait permasalahan obat, mereka sebagai mitra pemerintah melalui Dinas Kesehatan akan tetap mengikuti peraturan tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Edi M. Sitanggang mengatakan, pihaknya sudah melakukan imbauan kepada seluruh apotek dan tidak menjual dan menyimpan obat sirup Praxion yang dilarang dijual serta menyimpannya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sebanyak 8 unit kontainer pengangkut kapal F1 H2O tiba di areal perhelatan F1 H2O Bali G, tepatnya di lapangan Sisingamangaraja, Kabupaten Toba. Kapal super cepat tersebut akan bertanding di ajang F1 H2O World Championship yang akan dihadiri 16 negara di kawasan Danau Toba pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Salah seorang karyawan PT Baja Hitam Konstruksi, Legimin, mengatakan adapun jumlah kontainer logistik F1 H2O yang akan dikirim ke Toba sebanyak 8 kontainer secara bertahap menjadi 4 trip dan setiap trip per 2 jam.
Setiap pengiriman sebanyak 2 kontainer. Hari Minggu kemarin telah dikirimkan ke Toba sebanyak 8 kontainer, direncanakan dibagi 2 tahap pengiriman. Dan untuk hari ini 8 kontainer lagi diperkirakan tiba pada pukul 16.00 WIB. Keberangkatan kontainer tersebut dikawal oleh petugas kepolisian dari Satlantas Polres Labuan Belawan, PJR Polda Sumut, dan Brimob Polda Sumut. Yang sudah masuk 8 Pak. 8 ya? Yang akan datang 8 lagi. Semua barang-barang speedboat itu lah Pak yang akan dimainkan ini. Ya hampir 16 negara lah Pak yang Belawan sampai ke Bali ini Pak. Itu kira-kira dari Belawan jam berapa Pak kemarin? Jam 8 pagi. 8 pagi nyampe di sini Pak jam berapa kira-kira? Jam 6 sore. Sementara itu, Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistianto meninjau lokasi event F1 H2O di Jalan Sisingamangaraja Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan event internasional tersebut. Kabaharkam Polri Komjen Polisi Arief Sulistianto dan rombongan saat berkunjung mendapatkan pemaparan terkait kesiapan venue dari Adikarya serta pengamanan lokasi yang disampaikan oleh Dirpam Opfit Polda Su Kombes Pol Imade Oka. Komjen Pol Sulistianto mengatakan bersama tim Kabaharkam dan Polda serta juga berkoordinasi dengan Bupati Toba, Injourney sebagai penyelenggara dan Adikarya berkunjung untuk memastikan kesiapan event tersebut dan Polri sebagai yang bertanggung jawab masalah keamanan penyelenggaraan event Powerboat F1 H2O, sekaligus melakukan pengecekan kesiapan lokasi karena semuanya erat berkaitan dengan masalah keamanan. Sulistianto menyampaikan ini adalah event internasional yang sangat baik sekali bagi Indonesia maupun Sumatera Utara, terlebih bagi Kabupaten Toba karena akan banyak wisatawan asing dan domestik yang akan datang ke sini sehingga ini harus dimanfaatkan bagi Kabupaten Toba untuk mempersiapkan diri agar semua orang tahu bahwa Toba itu indah karena ini dapat mempromosikan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan sektor ekonomi dan masyarakat. Sulistianto menyarankan ke Bupati Toba untuk menggerakkan semua masyarakat mempersiapkan lingkungan Kota Balige untuk mendukung kegiatan F1 H2O baik di lingkungan perumahan, pertokoan, dan semua jalur jalan dirapikan dan dibuat indah sehingga bisa memberikan kesan kepada para pengunjung dan penonton luar kota melihat Kota Balige indah dan bersih serta dukungan dari masyarakat terhadap kelancaran kegiatan event internasional ini. Ini adalah event internasional yang sangat baik sekali bagi Indonesia maupun Sumatera Utara, terlebih bagi Kabupaten Toba. Karena akan banyak orang datang ke sini untuk menyaksikan Powerboat ini, sehingga ini harus dimanfaatkan bagi Kabupaten Toba untuk mempersiapkan diri agar semua orang tahu bahwa Toba itu begitu indah. Sehingga ini akan bisa menjadi promosi pariwisata, meningkatkan kegiatan sektor ekonomi dan masyarakat. Untuk restoran, souvenir, dan UMKM agar diberikan pengarahan dan disosialisasikan jangan sampai ini digunakan. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Merasa kesal karena tidak diberikan sejumlah uang, seorang pria ditangkap polisi akibat membakar perabotan milik orang tuanya. Unit Reskrim Polsek Medan Sunggal menangkap seorang pemuda berinisial MIR karena membakar perabotan milik orang tuanya akibat tidak diberikan sejumlah uang kepada pelaku. MIR ditangkap di rumah orang tuanya setelah melakukan pembakaran kursi serta perabot lainnya di Jalan Sehat Kecamatan Medan Sunggal. Setelah ditangkap, MIR langsung dibawa ke Polsek Sunggal untuk pemeriksaan. Menurut pengakuan pelaku, dirinya kerap meminta sejumlah uang kepada kedua orang tuanya untuk berfoya-foya dan membeli narkoba. Bahkan pelaku mengancam kedua orang tuanya jika permintaannya tidak dituruti. Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Sunggal Indra Yudi mengatakan peristiwa pembakaran itu terjadi sekitar pukul 2 siang. Saat itu pelaku pulang ke rumah orang tuanya dan langsung meminta sejumlah uang kepada ayahnya.
Namun permintaan tersebut tidak dituruti oleh sang ayah. Merasa kesal permintaannya tidak dikabulkan, pelaku langsung masuk ke dalam rumah dan mengamuk. Pelaku mengambil 1 buah kursi kayu dan perabot lainnya langsung dibakar. Sang ayah yang merasa takut langsung menghubungi pihak berwajib. Katanya dia pada hari Kamis tuh ya, minta uang lah sama bapaknya. Bapaknya nggak ngasih, kebetulan karena nggak ngasih itu karena nggak ada uang katanya. Nah jadi si anak ini emosi lah, marah emosi, meluapkannya dengan membakar kursi yang ada sofanya gitu. Selama saya tangani adalah beberapa kali. Mungkin yang lalu-lalu mungkin ayahnya tuh masih sayang lah sama anak kan. Cuman mungkin udah nggak bisa lagi sabar lah mungkin kan. Buat laporan lah dia. Ya, pemirsa, guna meningkatkan prestasi pada atlet karate pengurus kabupaten atau Pengkap Taekwondo yang ada di Kabupaten Simalungun, ujian kenaikan tingkat yang rutin dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun ini dilakukan untuk menjadikan siswa aktif dalam mengikuti latihan untuk menciptakan bibit atlet karate yang nantinya mampu mengikuti kompetisi kejuaraan daerah atau kejurda maupun kejuaraan nasional atau kejurnas. Ujian kenaikan tingkat yang dilakukan Pengkap Taekwondo Simalungun ini merupakan kegiatan dasar pada perguruan karate, di mana untuk mengikuti satu kompetisi, para siswa karate ini harus memiliki syarat minimal sabuk hijau pada kompetensi kejuaraan daerah dan sabuk merah pada kompetisi kejuaraan nasional. Salah seorang pelatih Taekwondo, Bismar Sibuang, mengatakan ujian kenaikan tingkat ini merupakan daya tarik bagi para siswa Taekwondo untuk lebih produktif dalam berlatih, agar para pelatih dan pengurus dapat melihat ketidakseriusan siswa dalam melaksanakan latihan. Semoga nanti dengan UKT ini atlet-atlet sudah semakin tinggi sabuknya, sudah semakin banyak yang bisa ikut turnamen, dan bagi yang belum mungkin juga harus ikut UKT karena setiap atlet yang ikut UKT punya standarisasi tadi itu minimal sabuk hijau. Dan biasanya atlet semakin tinggi sabuknya, semakin dewasa, latihannya semakin meningkat, otomatis peluang prestasi juga nanti semakin besar dengan kemampuan atlet yang sabuknya sudah mulai meninggi. Sejauh ini Pengkap Taekwondo Kabupaten Simalungun terus menggali potensi terhadap para siswa yang mengikuti latihan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan bibit prestasi yang dapat membawa nama Kabupaten Simalungun pada kompetisi kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional mendatang. Cabang olahraga Panahan Sumatera Utara secara resmi telah menggelar pemusatan pelatihan daerah atau Pelatda guna persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang. Merosotnya prestasi cabang olahraga Panahan Sumatera Utara menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pengurus Persatuan Panahan Indonesia Perpani Sumut untuk mengembalikan lagi era kejayaan cabur ini bagi Provinsi Sumut. Masa keemasan sosok Donald Pandiangan yang dikenal dengan julukan Robin Hood Indonesia pun menjadi motivasi besar bagi para atlet untuk kembali mengharumkan nama Sumut di cabang olahraga ini. Menuju PON 2024, di mana Sumut menjadi provinsi tuan rumah bersama Aceh, membuat atlet Panahan Sumut terus berbenah dengan menggelar latihan demi meraih prestasi nantinya. Hal ini dapat dilihat dari intensitas jadwal latihan yang cukup tinggi, yakni hampir setiap hari pagi dan sore, dan hanya libur di hari Jumat dan Senin. Ketua Persatuan Panahan Indonesia Sumatera Utara Abdul Haris Lubis mengatakan, menuju PON 2024, cabur Panahan Sumut terus menggenjot latihan guna pematangan kemampuan. Pasalnya, dalam beberapa ajang bergengsi olahraga sebelumnya, cabur Panahan Sumut kerap absen dalam menyumbangkan prestasi. Hal ini membuat cabur Panahan akan lebih serius dalam berbenah, salah satunya akan mendatangkan pelatih berstandar internasional dari provinsi lain. Ya, jadi gini, ya memang jujur aja kami memang sedang mempersiapkan atlet ini untuk bisa berprestasi di PON 2024. Memang kalau dari sisi persentase yang mungkin kita raih itu di divisi ataupun di divisi kompon. Mudah-mudahan karena kita begini, karena PON ini tuan rumahnya adalah Sumatera Utara dan Aceh,
maka kita kan diberikan dispensasi ataupun istilahnya untuk 10 tim. Nah, full tim itu kita mempersiapkan 24 atlet. Sebagai langkah pembenahan awal, cabur panahan Sumut hanya akan menargetkan perolehan medali sebanyak-banyaknya. Jika terjadi peningkatan signifikan di ajang olahraga berikutnya, cabur ini baru akan memasang target medali emas dan berbagai juara di ajang bergengsi. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan kembali. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sarung atau mandar dan ulos tidak luput dari kebudayaan Batak yang selalu menghubungkan dengan adat istiadat, seperti upacara adat dan pesta adat dalam kehidupan sehari-hari. Suku Batak selalu mengenakan sarung mandar ataupun ulos saat melaksanakan upacara adat, bahkan sering dijadikan sebagai cenderamata bagi tamu ataupun pejabat negara. Sarung mandar dan ulos Batak ini selalu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang Batak dalam kehidupan sosialnya. Salah satu pabrik tenun mandar dan ulos Batak yang berada di Kelurahan Pardede, Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, mampu memproduksi 200 sampai dengan 300 lembar per harinya. Salah seorang pengusaha pabrik tenun Balige, Mangarti Sigalingging, mengatakan pabrik yang dia kelola saat ini mampu memproduksi berbagai jenis ulos seperti ulos ragi hotang dan mandar Balige dengan harga bervariasi mulai dari Rp85.000 hingga Rp100.000 per lembarnya. Mangarti mengakui selama Covid pabrik ulosnya sempat berhenti untuk memproduksi mandar ataupun ulos. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan kegiatan masyarakat, pabrik kembali beroperasi. Namun untuk saat ini tingkat pemasarannya masih tergolong rendah karena masih diproduksi untuk kalangan masyarakat lokal dan sebagian kecil ke Pulau Jawa. Mangarti menambahkan pabrik yang dikelola saat ini masih beroperasi secara musiman pada bulan-bulan tertentu saja apabila musim pesta adat Batak seperti bulan Juni dan Desember. Mangarti juga berharap pemerintah dapat memperhatikan pangsa pasar untuk penjualan hasil-hasil produksi UMKM yang ada di kalangan masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat. Kendalanya ya masalah pemasarannya lah. Kendala lah itu pemasarannya baru. Sekarang karena udah banyak pemesan, sepertinya produksi kami sudah berkurang karena selama 3 tahun ini pegawainya tidak ada. Kami karena stok kami tidak bekerja kan gara-gara Covid. Jadi pegawainya sudah bepergian, ada lari nggak kerja di sini lagi. Jadi sekarang kami sudah mulai kerja. Itulah pekerjaan sudah sulit sekarang dicari pegawainya ya. Jadi belajar seperti biasa. Ya pemirsa, tahukah Anda tanaman serai wangi yang mempunyai banyak khasiat kini mulai dibudidayakan sekelompok warga di Labuhan Batu. Melalui proses perebusan dan penyulingan, kini warga mulai mengembangkan usaha minyak serai yang perlahan mulai diminati di pasaran. Pemanfaatan area lahan kosong di sekitar perkebunan kelapa sawit dan karet atau tumpang sari. Sekelompok warga desa Kampung Dalam, Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu kini mulai mengembangkan dan melakukan penanaman serai wangi. Rumpun tanaman yang sepintas tampak seperti ilalang dan rumput liar inilah yang kini mulai ditanam dan dibudidayakan. Selain mudah hidup dan tidak memerlukan perawatan khusus, pastinya tanaman ini bisa menambah pundi-pundi rupiah bagi warga dan para petani. Butuh proses panjang dan keuletan maupun kesabaran untuk bisa menghasilkan minyak serai wangi yang dikelola secara tradisional ini. Dimulai dari proses pengaritan, perebusan, hingga proses penyulingan minyak serai wangi. Untuk bisa menghasilkan minyak 1 liter dibutuhkan setidaknya sekitar 160 kg daun serai wangi yang memakan proses berjam-jam lamanya. Untuk 1 botol minyak serai wangi dipasarkan dipatok harga Rp10.000 dalam kemasan 10 ml. Budiono mulai membuka usaha pengelolaan minyak serai wangi saat ini melihat adanya potensi lahan kosong di sela area perkebunan sawit maupun karet. Yang paling efektif itu buat anti nyamuk, bukan obat nyamuk ya, anti nyamuk. Jadi kalau kita pakai ini dioles saja, nyamuk itu nggak mau datang.
Dan masyarakat sini sudah memakai itu. Sekarang mereka sudah berhenti anti nyamuk bakar, udah nggak lagi pakai anti nyamuk listrik, sudah beralih ke minyak serai wangi. Kemudian untuk obat-obat gatel juga testimoni kawan-kawan sudah banyak yang merasakan manfaat dari obat gatel itu. Kemudian jadi pengharum ruangan juga beberapa kawan di kantor itu sudah mulai pakai, di rumah makan sudah pakai pengharum ruangannya pakai minyak ini, dan masih banyak lagi sebenarnya. Salah seorang pengrajin minyak serai, Iwan, menyebutkan dengan peralatan sederhana, perharinya mereka hanya mampu memproduksi minyak serai 1 hingga 1,5 liter minyak serai. Serai wangi ini bisa dibilang ya dari awalnya kita pagi itu mengerit, mengambil serainya, baru kita bawa pulang kemari, baru kita masing-masing nanti kita timbang. Nah, setelah kita timbang nanti kan di situ ada pengelolaan, istilahnya dalam satu wadah itu tadi minimal 40 kilo, itu yang perlu kita bagi. Kami di sini kan ada 4 orang, minimal masing-masing 150.000, itu udah bersih lah. Pengolahan minyak serai wangi, warga mengharapkan ketersediaan peralatan yang lebih baik, di mana selama ini masih mengandalkan cara tradisional. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi lintas Andalas. Pemirsa, pencegahan terhadap stunting dilakukan sampai ke pelosok desa dengan cara memberikan asupan gizi dan mencegah pernikahan dini. Kasus pernikahan dini dan kurangnya asupan gizi masih menjadi faktor utama penyebab stunting. Menurut keterangan Haja Laila Holik, tokoh perempuan Lahat yang fokus dalam pencegahan stunting, upaya pencegahan terhadap stunting harus dilakukan sampai ke desa-desa. Salah satunya dengan memberikan asupan gizi pada ibu hamil dan menyusui, serta mempersiapkan calon orang tua agar tidak menikah pada usia dini. Stunting harus ditanggulangi mulai dari pranikah. Masyarakat yang tinggal di desa juga perlu memahami pentingnya makanan bergizi. Turun ke lapangan untuk penurunan stunting, membantu penurunan stunting di desa-desa. Selain penurunan stunting, kami mendampingi untuk pemberdayaan ekonomi perempuan-perempuan di desa, kemudian untuk pendampingan kepemimpinan perempuan, maksudnya perempuan-perempuan ini harus bisa berbicara, memberikan pendapat. Kemudian pendampingan untuk anak-anak remaja yang melakukan pernikahan dini, mencegah mereka untuk menikah dini. Sementara itu dikatakan Muslih Abdullah, Kades Cempaka Sakti, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Pemerintah desa juga berperan penting dalam menekan angka stunting. Banyak pengetahuan atau ilmu dari masyarakat, baik kami pribadi, masalah gizi yang banyak belum tahu. Jadi dari sini kita belajar, kita mengambil hal-hal baru yang salah satunya mengenai untuk pengentasan stunting. Rivaldo Putrawansah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pelayanan listrik di Pulau Enggano akan segera ditingkatkan menjadi 24 jam. Ini berdasarkan arahan dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya, aliran listrik di pulau ini hanya menyala selama 14 jam saja. Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Mulyani menyebut dalam waktu dekat di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara akan teraliri listrik selama 24 jam. Hal ini berdasarkan arahan dari Menko Marves bahwa dipastikan akan ada peningkatan pelayanan listrik di Provinsi Bengkulu. Sebelumnya di Pulau Enggano hanya teraliri listrik selama 14 jam saja. Peningkatan pelayanan tersebut nantinya PLN akan menambah mesin pembangkit listrik dan tangki bahan bakar minyak atau BBM untuk pelayanan listrik 24 jam di Pulau Enggano. Kemarin hasil terakhir pertemuan di Menko Marves, di situ dijelaskan oleh PLN Palembang bahwa untuk Provinsi Bengkulu, khususnya Pulau Enggano, dari peningkatan pelayanan dari menyala 14 jam menjadi 24 jam satu hari. Sebelumnya pemerintah
90 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan akses transportasi di Pulau Enggano. Dengan adanya pengembangan pembangunan baik dari transportasi dan tenaga listrik, diharapkan dapat peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung hingga membuka peluang perputaran roda perekonomian masyarakat sekitar. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Pemirsa, Provinsi Bengkulu menjadi salah satu wilayah yang melakukan ekspor cangkang sawit. Tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, sekitar 51.000 ton cangkang sawit berhasil tembus pasar ekspor tahun 2022. Provinsi memprediksi ekspor cangkang sawit dari Bengkulu berpotensi meningkat di tahun 2023. Selain memang dibutuhkan pasar ekspor, produksi cangkang sawit di Bengkulu melimpah, sehingga membuat peluang ekspor pun terbuka lebar. Produksi cangkang sawit asal Indonesia kian diminati lantaran kualitas yang baik. Adapun cangkang sawit asal Indonesia disebut lebih tebal dari cangkang sawit negara lain. Provinsi Bengkulu menjadi salah satu wilayah yang melakukan ekspor produk ini. Tercatat sekitar 51.000 ton cangkang sawit Bengkulu berhasil tembus pasar ekspor di tahun 2022 atau sekitar 75,9 miliar rupiah. Jumlah ini berdasarkan surat keterangan asal atau SKA yang diterbitkan Dinas Perindak Provinsi selama setahun. Ternyata kan dari cangkang sawit ini dapat diolah kembali menjadi seperti karbonais gitu kan. Nah itu dibutuhkan oleh negara lain seperti negara Jepang, negara Thailand butuh itu, sehingga mereka mencari cangkang sawit ini, termasuk mencarinya di Provinsi Bengkulu ini seperti itu. Pada tahun 2022, Provinsi Bengkulu tercatat telah melakukan ekspor cangkang sawit sebanyak 4 kali dengan negara tujuan ekspor seperti Jepang dan Thailand. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.